Sama-sama Bu. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Jelas. Terdengar, Tapi Pak. Terdengar, Pak. Alhamdulillah. Ini kondisi di Jakarta Selatan atau di sekolah saya hujan deras. Semoga tetap berjalan dengan stabil. Share screen. Baik, apakah tampilan PowerPoint-nya sudah terlihat? Lihat Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak yang sangat Bapak sayangi, selamat siang semuanya. Siang Pak. Siang. Oke, Siang, gimana kabarnya Pak. pada siang hari Siang ini? Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Allah. Alhamdulillah, senang sekali kita melihat senyumannya Neni gitu kan. Udah sehat Neni hari ini? Neni kabarnya gimana, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya Bapak mohon absen terlebih dahulu. Ketika Bapak absen, kalian ajukan tangan, kemudian katakan hadir ya, bukan katakan peta, katakan peta bukan. Bapak izin dulu. Karim Apriani. Ada? Hadir. 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 Reza Novanda. Hadir, Pak. Hadir. Setia di Darussalam. Hadir Pak. Aida Ulfa. Hadir, Pak. Setio Ramdhani. Hadir. Siti Nurasia. Hadir, Pak. Nandang Hermawan. Hadir, Pak. Siti Nur Hasanah. Hadir, Pak. Neni Nuraini. Hadir, Pak. Marini Fitrianti. Alhamdulillah semuanya hadir. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kita juga selalu haus akan pentingnya menuntut ilmu. Untuk apa? Untuk nanti kesuksesan kita gitu kan. Kenapa? Karena Bapak yakin saat ini Bapak sedang melihat wajah-wajah generasi penerus bangsa gitu kan. Wajah-wajah milenial yang nantinya akan menjadi penerus. Bapak ingin sekali melihat Neni duduk di kursi DPR, Bapak ingin sekali melihat Marini menjadi direktur, kemudian Karim ingin menjadi pengusaha sukses gitu kan, dan anak-anak Bapak yang lain yang insya Allah nanti pasti kalian akan meraih kesuksesan itu sendiri. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, apakah semua sudah siap untuk belajar? Siap, Pak. Siap Pak. Pak. Siap, Pak. Baik, Bapak minta atau Bapak ingatkan sekali lagi ya, mohon untuk disiapkan alat tulis, buku tulisnya, kemudian Nandang rambutnya dirapikan ya nak. Oke, Karim pakaiannya dirapikan Karim. Sudah, Pak. Baik. Kemudian perhatikan juga sampah-sampah yang ada di sekitar. Jika memang ada sampah, silakan diambil dan dibuang di tempat sampah ya, jangan dimasukkan ke kolong meja. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Siapakah yang memimpin doa pada kesempatan siang hari ini? Nah, di sini ada, yaitu silakan Bapak minta tolong kepada Karim Apriani untuk memimpin doa. Silakan, Nak. Terima kasih Pak Ahmad Farhan. Baik kawan-kawan, sebelum kita belajar pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Karim. Bapak. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak juga ingin minta
Karim. Untuk apa? Untuk memberikan inspirasi kepada teman-teman yang lain. Coba silakan dibaca quotes of the day pada kesempatan pembelajaran hari ini. Kemudian silakan menurut Karim, ini itu maksudnya apa sih? Oke, baik Pak. Meraih masa depan yang cerah tidak akan didapat dengan mudah. Kamu harus mau berkorban untuk mendapatkan hal tersebut. Oke, jadi dari pemahaman saya pribadi, Pak, jadi pemahaman Karim, jadi untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa, artinya kita pengen maju di depan, punya masa depan cerah, punya pekerjaan bagus dan sebagainya, maka di saat kita sedang belajar seperti ini, kita harus berjuang maksimal. Kita harus mengabaikan dulu hal-hal yang menyenangkan. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Karim. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Karim. Betul sekali. Jadi sesungguhnya orang yang sukses itu adalah orang yang mau capek. Nggak ada orang yang sukses itu terbiasa untuk mainan handphone terus, kaum rebahan, kaum terketawa ketiwi, atau mungkin orang-orang yang sampai saat ini masih merasa malas gitu kan. Kenapa sih sampai saat ini masih ada siswa-siswa yang malas? Kenapa? Karena mereka itu belum pernah merasakan kegagalan gitu. Jadi mungkin ketika memang anak-anak Bapak pada siang hari ini semuanya semangat, sekalipun mungkin capek, sekalipun mungkin pusing, percayalah bahwa semua akan indah pada waktunya, dan sunnatullah itu ketika orang yang memang sudah berlelah-lelah untuk mendapat kesuksesan, insya Allah nanti akan meraih kesuksesan itu sendiri. Kapan? Nanti waktunya akan ada gitu kan, dan semuanya juga akan mendapatkan gitu, manjada wajada, insya Allah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, Bapak ada ice breaking. Pada ice breaking ini Bapak mau semuanya semangat. Dan di sini akan ada penilaian terkait dengan siapa yang akan menjadi pemenang untuk ice breaking pada siang hari ini. Pada pertemuan minggu lalu itu sudah dimenangkan oleh Marini, itu kan? Pertemuan sebelumnya ada Nandang. Nah, apakah pada siang hari ini dengan orang yang sama, itu kan? Bapak mohon izin untuk menampilkan ice breaking, dan Bapak minta tolong ditemani oleh Charlie Beer. Semuanya semangat ya. Oke. Oke, ikuti nak. Mari. Push pineapple, shake the tree. I got do. Push pineapple, grind coffee. To the left, to the right. Jump up and down onto the knees. Come and dance every night. Sing with a hula melody. I met a hula mistress somewhere in Waikiki. Well, she was selling pineapple, playing ukulele. And when I went to the girl, come on and teach me to sway. She left a whisper to me, yes, come tonight to the bay. The lovely beach in the sky, the moon of Kauai, around Calypso surround, we'll all be singing this song. I got do, push pineapple, shake the tree. I got do, push pineapple, grind coffee. To the left, to the right, jump up, down, and to the knees. Come and dance every night, sing the hula melody. I got do,
selanjutnya kita akan menentukan kira yang mendapatkan reward itu siapa ya? Kayaknya sudah terlihat nih. Nah, pada kesempatan ice breaking siang hari ini yang mendapatkan reward adalah Setiadi. Selamat Setiadi. Kasih tepuk tangan. Terima kasih, Pak. Oke. Baik. Kita akan mulai pembelajaran pada siang hari ini. Pada siang hari ini Bapak akan menjelaskan terkait dengan iklan online yang memang untuk HD-nya yaitu mengevaluasi iklan online dan membuat iklan online. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi atau IPK dimulai dari menguraikan pengertian iklan online, memperbandingkan jenis-jenis iklan online, dan tentunya nanti kalian diminta untuk membuat contoh atau tampilan atau konten iklan online untuk diposting di media sosial. Ini adalah tujuan pembelajaran. Nah, ini adalah peta konsep terkait dengan pembelajaran pada siang hari ini. Yang lain boleh berkecil hati ya, walaupun tadi Pak Setiadi yang menang, masih ada kesempatan-kesempatan poin lainnya yang ada pada pembelajaran siang hari ini. Jadi akan Bapak nilai kepada siapa? Kepada siswa yang aktif. Nah, mohon izin anak-anak boleh keluarkan handphonenya. Handphonenya disiapkan, aplikasi QR barcode-nya disiapkan. Tolong di-scan QR barcode pada tampilan slide PowerPoint Bapak. Silakan, Nak. Bentar, Pak. Oke, yuk silakan. Dibuka. Diperhatikan, itu ada video dari YouTube. Oke, sudah dilihat ya, hanya berdurasi 1 menit. Bapak minta Nandang. Nandang, halo Nandang. Ya, Pak. Oke, Nandang coba dijawab pertanyaan. Ada 2 pertanyaan di situ, itu dikhususkan untuk Nandang. Yang pertama, apa kaitannya tayangan video tersebut dengan pembelajaran iklan online, Nak? Di situ ada pembuatan iklan desain grafis, Pak. Membuat video untuk iklan online. Baik. Kemudian mungkin itu aja, Pak. Oke, terima kasih. Satu lagi, Pak, satu lagi. Kira-kira Nandang tahu nggak apa itu iklan online? Saya coba ya, Pak ya, tapi takut salah, Pak. Nggak apa-apa ya, Pak ya. Nggak apa-apa, nggak usah takut salah. Nah, coba iklan online apa? Iklan online itu mungkin iklan yang ditayangkan di internet, Pak, atau di media sosial, Pak. Oke, iklan ini ditayangkan pada internet atau media sosial. Emangnya Nanda pernah lihat iklan online di mana, Nak? Ya, misalkan saya lihat di YouTube, Pak, ada iklan, muncul iklan sebelum nonton video, ada iklan dulu gitu, Pak. Oke,
Pinter. Nah, selanjutnya Bapak ingin tanya sama Setio. Setio, coba halo Setio. Iya, Pak. Setio, ketika kamu sedang browsing atau sedang menggunakan media sosial, apakah Setio pernah melihat iklan? Iklan apa yang sering Setio lihat? Kemudian kira-kira Setio juga memperhatikan nggak posisi iklan tersebut ada di mana? Baik, Pak. Saya akan coba jelaskan. Sebelumnya suara saya berbayang nggak, Pak? Tidak terdengar. Saya sering biasa lihat iklan itu di media sosial. Yang pertama itu di Instagram, yang kedua itu di YouTube. Oke. Biasanya Kalau di iklan online tentang apa? Kalau di Instagram itu biasanya ketika saya membuka story di Instagram, ketika di next, nanti tiba-tiba muncul sebuah iklan, entah itu iklan makanan, entah itu iklan furnitur dan lain sebagainya macamnya. Lalu kalau di YouTube itu biasanya seringnya itu antara Shopee COD, lalu ada Gojek juga dan lain sebagainya macamnya. Oke. Satu lagi nak, kira-kira Setio lebih tertarik yang mana? Apakah itu brosur, video atau pamflet dibandingkan dengan iklan yang terdapat pada media sosial? Misalnya di sini contohnya di Facebook. Kira-kira Setio lebih tertarik yang di mana? Kalau saya lebih tertarik di media sosial, Pak. Dari sisi pengiklan, saya buat iklan gitu. Mungkin media sosial akan jauh lebih tepat sasaran. Namun kalau ruginya itu, kalau nggak misalkan kekurangannya itu di media sosial, ya mungkin biayanya yang agak jauh lebih mahal. Baik, terima kasih Nanda, terima kasih Setio. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian iklan online. Di sini coba Bapak sampaikan dulu ya. Untuk iklan online itu sendiri adalah ada informasi mengenai definisi umum dan definisi menurut ahli. Untuk definisi umum, iklan online itu adalah kegiatan memasang iklan untuk menawarkan produk atau jasa lewat dunia maya yang tujuannya tidak lain untuk meraih keuntungan dari penjualan. Kemudian, menurut Durianto, iklan online itu adalah bentuk aktivitas untuk menghadirkan dan mempromosikan ide, barang, ataupun jasa secara non-personal melalui media yang dibayar oleh sponsor atau pihak tertentu. Jadi bisa digarisbawahi ya, bahwa iklan online ini tujuannya untuk menawarkan atau memasarkan baik produk ataupun jasa, gitu kan, yang mungkin ketika memang kita melihat pada perkembangan teknologi saat ini, gitu kan, yang semuanya sudah berbasis internet, ternyata iklan online tersebut gitu kan semuanya bisa melalui media sosial yang sebelumnya hanya sekadar kita ketahui melalui website. Oke. Boleh Bapak minta tolong Nur Asia, kira-kira simpulannya apa nak pengertian iklan online? Iklan online itu info atau pesan untuk menawarkan produk atau jasa lewat dunia maya untuk meraih keuntungan. Oke, pinter. Terima kasih, Nur Asia. Selanjutnya, di sini ada keuntungan iklan online. Ya, Bapak ingin mendengar suaranya Neni. Coba Neni jelaskan. Iya, Pak. Neni jelaskan. Oke, coba Neni jelaskan keuntungan iklan online. Oke, keuntungan iklan online itu yang pertama mengurangi biaya. Kenapa? Karena dengan iklan online itu menjangkau biayanya misalnya murah, tapi bisa menjangkau seluruh Indonesia. Sehingga ketika dihitung-hitung antara offline sama online, biayanya itu akan jauh lebih murah dengan menggunakan online. Dan target market pun itu akan jauh lebih luas. Kemudian mudah melacak dan mengukur. Nah, ketika dengan kita melakukan iklan online ini, kita bisa melacak. Kenapa? Karena ada jejak digitalnya.
gitu ya, seperti itu. Kemudian kecepatannya juga lebih baik. Kenapa? Karena contoh misalnya ketika kita satu kali share, dalam hitungan detik itu promosi kita itu bisa sampai ke seluruh Indonesia, bahkan mungkin seluruh negara ketika kita menggunakan media sosial yang memang menyangkut bukan hanya Indonesia saja. Contoh misalnya kita bisa menggunakan Facebook misalnya. Nah, kita dalam hitungan detik itu kita bisa sampai menjangkau sampai bahkan mungkin sampai di Turki, itu bisa sampai ya. Sehingga kecepatan informasi itu bisa sampai ke si konsumen. Kemudian pengguna lebih berinteraksi. Pengguna lebih berinteraksi itu, maaf nih ya Pak kalau misalnya salah nih ya. Pengguna lebih berinteraksi itu contohnya misalnya bisa mereka bisa memberikan feedback langsung ketika misalnya kita beriklannya di media sosial. Contoh misalnya mereka mau bertanya apa, itu bisa langsung kita dapatkan. Tapi dengan catatan kita juga harus pas respon gitu, dan kita juga harus senantiasa online. Jadi jangan sampai ketika misalnya mereka sudah ada respon, tapi kitanya misalnya slow respon, misalnya seperti itu ya, karena misalnya kitanya tidak online. Kemudian merek lebih dikenal. Kenapa karena merek lebih dikenal? Karena tadi jangkauannya ketika dengan menggunakan iklan online itu sangat banyak. Kemudian opsi pembayarannya fleksibel. Artinya ketika misalnya kita punya uang 100.000 berarti kita bisa menggunakan iklannya 100.000. Tapi ketika misalnya kita ingin lebih banyak lagi dan kita punya uang lebih banyak, maka itu bisa mengikuti keinginan kita. Contoh misalnya kita mau iklannya 1 juta, berarti mereka juga bisa juga apa ya artinya? Ya mereka juga bisa menyediakan dengan seperti itu gitu 1 juta. Maaf ya Pak. Mungkin itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Neni. Kasih tepuk tangan untuk Neni. Nah, anak-anak Bapak yang sangat Bapak cintai, ini adalah keuntungan iklan online yang mungkin tadi sudah dijelaskan dengan sangat bagus oleh Neni, gitu kan, mengenai satu mengurangi biaya. Oh, kalau misalnya iklan online itu kan kita hanya sekedar posting, waktunya 24 jam gitu kan, besok pun tetap ada gitu. Kalau misalnya iklannya offline kan kita hanya sekedar misalnya menggunakan koran gitu kan, atau majalah yang mungkin hanya periode tertentu. Cakupannya lebih luas gitu kan, kepada siapapun bisa melihat, bahkan bisa mengeksplor. Ketika orang lain bertemu dengan iklan online kita gitu kan, secara tidak langsung itu adalah algoritma ya, berarti apa yang mereka sudah telusuri itu akan terbentuk gitu kan, atau terstruktur, tidak hanya melalui media sosial namun juga melalui internet gitu. Target pasar juga bisa sesuai, mudah melacak atau mengukur. Kita pun bisa mencari iklan-iklan sesuai dengan kebutuhan kita atau dengan memberikan hashtag. Kecepatan yang lebih baik, pengguna lebih bisa berinteraksi, tadi si Neni gitu kan. Jadi ternyata kalau kita memasarkan iklan online, kita pun harus tetap memberikan service excellent walaupun tidak bertemu dengan langsung. Namun saat ada yang bertanya melalui kolom chat, kita harus memberikan jawaban yang baik, sekalipun komentar-komentar tersebut komentar yang kurang baik ya mengenai iklan online sudah kita posting. Kemudian merek lebih dikenal, terutama kalau kita dibantu oleh siapa? Oleh public figure, oleh teman-teman kita. Untuk ngapain? Untuk mengendorse, untuk memasarkan, untuk membuat story misalnya. Kan secara tidak langsung itu adalah proses personal branding terkait dengan brand identity dari produk kita gitu. Dan yang terakhir opsi pembayaran fleksibel. Mungkin sebelumnya kita kalau bayar harus menggunakan cash ya. Nah sekarang kita tidak hanya melalui transfer, namun banyak banget aplikasi, ada ShopeePayLater, ada OVO, ada Dana gitu kan. Banyak model-model opsi pembayaran, dan memang ada juga tawaran-tawaran bank-bank gitu kan, yang memang itu bisa dilakukan secara transfer. Terima kasih Neni. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis iklan online. Bapak belum dengar suaranya Karim. Bapak belum dengar suara Karim untuk memaparkan. Silakan Karim untuk literasi dulu nak. Di sini ada jenis-jenis iklan online. Ada 3, ada menggunakan banner, menggunakan cara afiliasi, dan iklan menggunakan media sosial. Silakan Karim. Boleh Karim untuk diliterasi dulu ya enggak, baru nanti. Oke, baik. Terima kasih Pak Farhan.
Baik kawan-kawan, saya akan membaca. Ini kita sama-sama membaca. Ini terkait jenis-jenis iklan online. Yang pertama itu ada yang menggunakan banner. Artinya bersifat fleksibel, iklannya bersifat fleksibel, mengikuti keinginan dan kebutuhan pemasang iklan, bisa berupa teks, gambar, video, ataupun kombinasi dari ketiganya. Yang kedua, itu menggunakan cara afiliasi. Nah, ketika iklan yang dipasang di blog atau web menghasilkan transaksi jual beli, orang yang membeli barang melalui website tersebut, maka si pemilik blog atau website berhak mendapatkan fee sebesar 5% sesuai kontrak perjanjian afiliasi di awal. Atau jika konsumen hanya melihat produk tanpa membeli, si pemilik blog atau website berhak mendapatkan fee sebesar 3-5%. Ini ada gambarnya, contoh untuk iklan afiliasi. Yang ketiga, iklan menggunakan media sosial. Menggunakan media sosial yang besar dapat dimanfaatkan sebagai sarana promosi iklan online yang ada di media sosial tersebut. Oke, seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Karim. Jadi ini ada 3 dulu ya, Nak. 3 jenis-jenis iklan online. Yang pertama ada menggunakan banner. Jadi banner di sini pada dasarnya bukan yang terbentuk atau kita lihat aja ya, terbentuk fisik bukan, namun ternyata banner tersebut bisa juga di website gitu kan. Ini contohnya untuk tampilan banner itu ada di kompas.com. Gitu. Di sini bisa berupa teks, gambar, video ataupun kombinasi ketiganya. Yang kedua, afiliasi. Jadi afiliasi di sini iklan online kita numpang di mana? Di website utama gitu kan. Jadi misalnya Bapak punya kontrakan gitu kan. Oh, kontrakan Bapak itu Bapak namakan kontrakan Mampang Perapatan. Nah, kontrakan tersebut Bapak tumpangi di mana? Di Mamikos misalnya. Mamikos tersebut penyedia layanan-layanan kos-kosan dan kontrakan gitu kan. Jadi Bapak numpang dan itu iklan online-nya dengan cara afiliasi. Dan yang ketiga, media sosial. Mungkin kamu sudah tidak asing ya media sosial dan mungkin sering banget berinteraksi atau menggunakan media-media sosial gitu kan dan sudah tidak diragukan lagi. Khususnya update story gitu kan atau mungkin explore informasi yang sedang terkini. Baik, mohon izin Karim, boleh Bapak dibantu 3 lagi Nak untuk jenis-jenis iklan online? Oke, baik Pak. Yang keempat, itu iklan yang menggunakan search engine marketing. Jadi, ini search engine memiliki potensi besar untuk dilihat pengguna di internet karena pengunjung web masuk ke website atau blog melalui mesin pencari. Nah, ini contohnya, ini Google. Ya. Ini kalau ngeliat dari gambarnya, ini Google ya Pak ya? Ya. Oke. Terus yang kelima, yang berikutnya, menggunakan mobile advertising. Jadi, tampilan iklan online menggunakan mobile dapat berupa teks atau gambar. Iklan online biasanya terletak pada header atau footer agar tidak mengganggu pengguna atau calon konsumen saat menjelajahi di internet. Ini ada gambarnya. Jadi kalau kita lagi baca berita atau baca artikel atau kita sedang kepoin artis idola kita, itu biasanya di artikel-artikel itu sering ada iklannya. Nah, ini kalau dia melihat dari keterangannya, iklan itu biasanya terletaknya di bagian atas atau di bagian bawah layar handphone kita masing-masing. Mohon maaf Pak, ini ketutupan. Oh iya, mohon maaf. Yang keenam, menggunakan marketplace. Jadi, marketplace menyediakan toko online yang dapat dimiliki oleh pengguna internet dengan cara mudah dan tidak berbayar. Pengguna yang telah memiliki toko di sebuah marketplace secara otomatis produk dari toko-toko tersebut akan dipasarkan secara online oleh pihak marketplace, yaitu dengan mengiklankannya di mesin pencari dan medsos yang banyak digunakan di masyarakat. Oke, itu Pak. Karim, kira-kira marketplace itu apa sih Nak? Terus contohnya apa? Nah, kalau dari pemahaman saya marketplace, jadi itu intinya kayak semacam tempat berjualan, tapi adanya di internet gitu ya Pak ya. Jadi kalau contohnya, kalau di media sosial itu kayak di Facebook. Nah di Facebook itu kalau kita amati, kalau kita sering bermain Facebook itu ada halaman, itu ada
marketplace yang gambarnya kayak gerobak gitu ya, terus ada tudung-tudungnya kayak gitu, dia kayak toko kebab kayak gitu loh gambarnya, ada ikonnya di Facebook itu seperti itu untuk marketplace. Oke, terima kasih Karim. Anak-anak kita masih tetap semangat ya, kasih tepuk tangan dulu untuk Karim. Baik, nah di sini ada jenis iklan online itu dengan menggunakan search engine gitu kan. Jadi kalian bisa menelusuri di Google apa yang kalian ingin telusuri itu langsung tampil gitu. Atau mungkin bisa juga jenis lain menggunakan mobile advertising. Nah, jadi iklan online tersebut tidak hanya di website, tidak hanya ketika memang kita buka internet, namun kalau di handphone kita kadang ya, Bapak misalnya punya aplikasi install, ada Clear Scanner. Ketika Bapak gunakan Clear Scanner, kok tiba-tiba ada iklan ya. Nah, itu adalah iklan yang tanpa disadari ada di mobile advertising dan tampil pada kapan? Pada aplikasi yang secara tidak langsung kita gunakan gitu kan. Atau mungkin kalian sedang bepergian gitu kan ke puncak. Nah, saat masuk tol tiba-tiba ada notif masuk. Informasinya apa? Ada potongan harga kalau misalnya kalian berkunjung ke rumah makan ini gitu kan, itu salah satu proses iklan online melalui mobile advertising. Dan yang terakhir melalui marketplace. Terima kasih Karim. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang iklan online pada media sosial. Kenapa sih media sosial itu penting sekali untuk memasarkan sebuah iklan online? Nah, ternyata kira-kira ada yang bisa bantu Bapak nggak? Kenapa sih media sosial itu penting sekali saat ini? Perkembangan media sosial tersebut itu bisa digunakan kapanpun oleh siapapun, khususnya dimanfaatkan untuk iklan online. Nah, kira-kira ini ada data atau riset agency marketing, We Are Social and Platform Management Media Sosial Hotsuite dari US, gitu kan? Yang memang ini adalah data digital Indonesia. Kira-kira ada yang bisa bantu Bapak nggak? Ini tuh maksudnya apa sih? Ada total population, ada cellular mobile connection, internet users, active social media users. Oke, kira-kira siapa yang bisa bantu Bapak? Gak usah takut salah ya, anak. Oke, yuk silakan. Saya mau coba, Pak. Alhamdulillah. Silakan Neni. Yuk. Oke, jadi di sini ada total population itu mungkin total populasi yang ada di dunia ya, Pak? Apa di Indonesia ini, Pak? Di dunia ya, mungkin ya. Kemudian ada 277, kalau berbicara populasi berarti ada 277,7 miliar. Kemudian yang menggunakan seluler yang menggunakan handphone itu sekarang itu ada 370, bentar Pak, kayaknya saya salah deh. Oh nih, seluler mobile connection, berarti bisa koneksinya gitu ya Pak ya? Ya. Tapi nanti ya kalau salah ya Pak ya. Nggak apa-apa, coba. Oke, jadi kalau misalnya nih koneksinya ada 370,1 miliar. Kemudian pengguna internetnya itu ada 204,7 miliar. Jadi dari total populasi itu ada 73,7% yang menggunakan internet. Kemudian yang menggunakan media sosial itu ada 191,4 itu dari total populasi. Jadi sekitar ada yang menggunakan media sosial itu sekitar ada 68,9%. Sehingga dengan data ini ketika kita menggunakan iklan online itu akan ada banyak orang yang mengakses, kemudian yang melihat, kemudian bahkan mungkin yang menggunakan atau misalnya yang membeli produk yang kita iklankan. Mungkin itu Pak, mohon maaf ya kalau misalnya salah. Oke, terima kasih Neni. Beri tepuk tangan. Baik, tadi Bapak mengkaitkan kenapa sih iklan online tersebut ternyata
berkembang pesat pada penggunaan media sosial. Dan di sini ada riset terbaru pada bulan Februari tahun 2022 yang memang menjelaskan. Di sini ada informasi 277,7. Ini 277,7 juta jiwa penduduk Indonesia, ya. Kemudian dari 277 penduduk ternyata ada 370,1 juta yang ngapain? Yang ternyata memiliki handphone. Jadi secara tidak langsung kita pun berpikir, oh orang Indonesia itu ada yang satu orang memiliki lebih dari satu handphone, gitu. Dan kemudian ada informasi lagi, ada yang mengakses atau pengguna internet 204,7 juta jiwa, gitu. Secara tidak langsung ada 73,7 yang memang dia itu selalu standby menggunakan internet dalam kondisi online. Dan sisanya 26,3% itu kondisinya offline. Dan yang terakhir, di sini ada ternyata yang menggunakan internet tersebut sebagian besar itu dia itu mengkonsumsi media sosial. Ada berapa yang mengkonsumsi media sosial? Ada 191,4 juta. Secara tidak langsung ada 68,9% gitu kan. Penduduk Indonesia sangat aktif di media sosial. Jadi sudah melebihi dari setengahnya, gitu kan? Tanpa disadari, anak-anak juga sekarang sudah menggunakan media sosial kan? Gitu kan? Tidak hanya anak-anak yang berusia atau tingkatan kamu, tingkatan SMK, namun ternyata anak-anak SD pun sudah terbiasa dalam hal penggunaan media sosial. Bapak, mohon maaf, ada yang mau saya tanyakan, ada yang belum paham. Baik, silakan Eni. Tadi kan ini populasi, mohon maaf ya Pak ya. Ini kan di Indonesia itu tadi ada populasinya itu 277,7 ya Pak ya. Sementara yang pengguna seluler itu ada 370,1. Maksudnya gimana Pak? Soalnya iya maksudnya jadi ternyata dari banyaknya penduduk gitu kan ya, itu ada rata-rata itu satu orang itu tidak hanya memiliki satu handphone. Jadi ada gitu. Juga ya paham. Ada yang 2, ada yang 3 gitu. Oh iya paham Pak. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Lanjut ya. Apalagi kaitannya. Dan di sini ternyata ada analisis berkaitan dengan populasi dari tingkat usia. Mengenai apa? Mengenai penggunaan media sosial, gitu kan? Jadi ternyata dari 277,7 juta jiwa penduduk Indonesia, gitu kan, kira-kira terbesar itu persentase itu ada di usia berapa? Produktifnya ada di usia berapa? 25 sampai 30. Pintar, 25 sampai 34, gitu kan? Jadi memang sangat produktif. Kenapa? Mungkin dia mengembangkan ketika memang sudah bekerja di kantor gitu kan, atau mungkin setelah lulus kuliah biasanya kan semakin produktif untuk penggunaan media sosial gitu ya. Dan ternyata kalangannya itu dari 0 sampai 4 usianya. Bahkan lebih dari 65 tahun juga ada penggunaan terkait dengan media sosial. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah perkembangan setiap tahunnya. Ini ditotalkan, tadi digenapkan gitu kan. Ini dijadikan yang sebelumnya untuk penggunaan internet 204,7 juta jiwa, namun digenapkan menjadi 205. Nah, ini adalah kesimpulan. Ternyata dari analisis penggunaan teknologi atau pemanfaatan internet, rata-rata dalam hal penggunaan media sosial itu paling tertinggi ada di penggunaan WhatsApp. Ya. Ada WhatsApp, kemudian Instagram, dan yang terakhir di sini ada Like. Oke. Suara Bapak masih terdengar? Terdengar Pak. Terdengar Pak. Bagus. Nah, mohon izin, kira-kira ada yang tahu nggak ini siapa? Halo. Fadil Jaidi, Pak. Oke, Fadil Jaidi. Apa sih Fadil Jaidi dan Pakmu? Telegram, Pak. Selebgram, pinter. Public figure ya, Nak. Nah, kira-kira kaitannya apa ya? Bapak mohon izin untuk
share. Nah, kira-kira itu, ini ada contoh, itu kan iklan online untuk pemanfaatan pada media sosial Instagram. Ini ada Fadil Zaidi dan Bismillah, laris dah hari ini dah. Apa? Iya, gue disuruh incinya baru buka karang lo dari pagi ya. Nah, Gue masuk barang nih hari ini. ini sedang endorse anak-anak. Ntar ya ngobrol ya, terus gue nurunin barang. Jadi dia selebgram, dia Boleh bikin Bunda, endorse. tanya dulu Nah, Bunda caranya cari seperti apa? ini. Kemeja, baju, jaket semua ada Bunda. Ya Bunda. Cowok ini kemeja cowok Bunda, cuma aku pakai di patung cewek, jadi kayak unisex gitu. Cowok Bunda, cowok. Iya. Ini kakaknya. Dicoba dulu. Ukuran kakaknya apa? Ini XL warna hitamnya. Mau yang ini coba dulu ya, dicoba dulu ya. Bentar Bunda, bentar. Nih. Ponong, maaf Bunda. Nih ya, Bunda coba dulu nih yang ini kakaknya nih. Nih. Ini L, kalau yang itu XL. Jaket ada juga Bunda. Iya. Dia sangat pede gitu kan untuk Nih menjelaskan. Bunda aku pakai ya, tapi jangan bilang-bilang cici loh Bunda, aku nggak boleh Anak-anak nih. Bapak Ya, nggak usah malu cowok saat Bunda, nanti belajar cowok. memasarkan Tuh iklan lihat ya, online tapi ya. ini pakai cewek bagus Nggak Bunda. usah malu. Ya, Kenapa? ini Karena dari semua Fargo itu Indonesia laki-laki Bunda, tampan bukan main-main semua, kualitas yang punya tampan Bunda. semua. Nih, tuh lihat. Jadi Bunda semua orang pada nggak usah ngomongin harga kalau sama aku tapi gampang ya. tergantung dari Ntar aku telepon hatinya. cicinya gampang lah, aku bilang Jadi Bunda inner langganan. beauty-nya Nih, itu sekalian sama harus jaketnya Bunda ya. terlihat. Ini jaketnya keren abis Bunda, tuh lihat nggak? Nih, tuh. Tuh, lihat nggak? Jaketnya ini kalau misalnya yang Bunda, maaf yang Bunda beli kemarin kan kelihatan tuh gerahnya kan. Kalau yang ini enggak Bunda, enggak gerah, dipakainya keren juga, enak Bunda, nyaman. Ya, langsung dua ya. Oke. Mau? Ukuran yang aku Terima kasih. Ini contoh untuk iklan online Fadil Zaidi. Lanjut. Sedikit lagi. Nah, anak-anak, boleh Bapak minta tolong di scan barcode lagi, nak. Di scan barcode lagi. Nah, di scan barcode lagi, ini ada contoh-contoh mengenai iklan online pada Instagram. Ya, iklan online pada Instagram tersebut, gitu kan, ada yang berbentuk food, ada juga yang berbentuk non-food, gitu kan. Nah, apakah sudah berhasil untuk men-scan barcode? Sudah, Pak. Oke, bisa terlihat ya, ada contoh-contoh iklan online melalui Instagram. Nah, baik, anak-anak pada pembelajaran kali ini tadi sudah terlihat pada pembelajaran kali ini, boleh Bapak minta tolong nggak ada yang bisa menyimpulkan? Saya Pak boleh? Oke, silakan. Maaf ya, mungkin kalau misalnya tidak lengkap Pak. Jadi intinya dari pembelajaran kali ini dengan adanya tadi data pengguna media sosial, kemudian data seluler. Nah, ketika kita melakukan iklan online dengan media sosial itu peluangnya sangat besar ketika kita melakukan usaha, misalnya gitu. Mungkin itu Pak, sedikit ya, maaf. Baik, terima kasih Neni. Mungkin yang lain bisa menambahkan? Saya Pak. Oke, silakan Setio. Oke, izin ya Pak, media sosial itu, gitu ya, media sosial, media promosi online itu masih sangat efektif dipakai di Indonesia karena tadi melihat dari infografis yang Bapak tampilkan, itu media sosial itu masih tinggi sekali penggunaan di Indonesia, apalagi menggunakan WhatsApp dan lain sebagainya macamnya, sehingga potensi besar bagi para pelaku usaha untuk melakukan promosi menggunakan media sosial. Baik, terima kasih. Boleh kita kasih tepuk tangan. Oke, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk tugasnya tadi ada pada scan barcode ya. Itu tugasnya juga per kelompok. Kelompoknya masih sama dengan minggu lalu. Tugasnya kalian membuat iklan online menggunakan aplikasi Canva. Namun
hanya membuat konsepnya dulu ya. Karena apa? Karena di pertemuan selanjutnya nanti baru didistribusikan pada media sosial. Jadi nanti kalian membuat postingan, ada 2 postingan. Yang pertama materi terkait dengan iklan online berbentuk newsletter. Yang kedua adalah iklan online-nya bisa berbentuk food ataupun non-food. Oke, terima kasih anak-anak Bapak pada kesempatan siang hari ini. Kita akhiri bersama dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih Bapak Haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waktunya kelamaan ya. Luar biasa Pak Ahmad, lengkap ya dari awal sampai akhir. Observer, silahkan. Ya baik Bu, terima kasih. Saya tadi sempat lupa jadi observer. Aku jadi siswa dan Pak Ahmad nanyanya ke Bu Neni terus nih dari tadi. Saya itu ke Bu Neni terus kayaknya tuh kayaknya janjiannya Bu Neni terus emang. Enggak Bu, Enggak, di Bu, kepala kita saya nggak itu Bu Nur janji. Hasana. Di kepala saya Bu Nur Hasana tapi jadi Bu Neni. Tadi mau mancing Bu Nur Hasana. Iya, jadi Pak Ahmad Di tuh Resta juga ya Allah, jadi lupa, maaf. kayak ini pilih kasih gitu, guru pilih kasih gitu. Maaf. Enggak, tadi saya belum ada yang jawab, jadi saya jawab dulu gitu. Tapi selain Bu Neni yang jawab, Pak Ahmad dia juga nanyanya Bu Neni lagi. Bukan tanpa Cie pokoknya. Iya, cie Bu Iresa betul. Silakan observer. Iya, ya tadi udah bagus sebenarnya ya Pak, di pendahuluan itu presensinya juga udah ada. Kemudian kita juga di awal sudah dibuat happy gitu ya, ketika awal pembelajaran sudah ada gamenya juga, kemudian reward juga sudah didapatkan ya, sudah dikasih gitu ya ke anak-anak, misalnya hebat seperti itu sudah ada. Kemudian hanya ada sedikit ketika kita nonton video tuh Pak, kita nonton video yang baju itu. Nah, Bapak kan ada yang berbicara ya. Nah, kita gitu. Saat itu kita nggak dengar Pak. Jadi Bapak ngomong, ini juga video ada. Jadi ini Bapak ngomong apa sih gitu. Mungkin ya. Jadi kalau nanti bisa mungkin setelah video mungkin baru Bapak menyampaikan. Kecuali mungkin ketika di kelas itu mungkin masih bisa ya Pak ya. Kemudian hotnya juga sudah ada gitu ya, terlihat dengan tadi ada analisis, kita dikasih gambar, kemudian diminta untuk menganalisis. Kemudian itu hanya tadi mungkin memang di kelasnya memang tidak ada itu ya Pak ya, tidak ada per kelompok ya. Iya Bu, waktu. Jadi saya lihat kayak waktu Oh iya, lebih. mungkin itu. Jadi saya tadi mana ya nungguin per kelompoknya. Mungkin kelompoknya tugasnya di PR kan mungkin ya Pak. Ya. Mungkin itu sih Bu dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Neni. Pak Ahmad berarti udah ini ya, tahu. Maksudnya tuh nanti di komprehensif itu sudah di ini ya. Nanti di komprehensif di PPL tuh sudah tahu nih kelemahan atau ini jangan sampai terulang lagi. Menjadi perbaikan termasuk RPP perangkatnya nanti juga disempurnakan sesuai dengan masukan yang memang membangun. Berikutnya notulennya siapa ya? Saya Bu. Ya, mangga. Baik Bu, tadi saya agak sedikit kerepotan Bu karena saya lagi mencatat karena ditanya juga, jadi mungkin ada sedikit yang menyeret. Kalau menurut saya yang saya catat itu pertama di pembukaan itu udah bagus. Secara keseluruhan udah bagus Bu. Ada salam pembukaan, menanyakan kabar siswa, kemudian mengabsen siswa, memotivasi siswa juga sudah ada. Kemudian menyiapkan pembelajaran siswa udah ditanya gitu ya, siap belajar atau enggak. Terus berdoa juga sudah ada tadi sama Pak Karim, kemudian memberikan inspirasi yang dibacakan oleh Pak Karim tentang meraih masa depan cerah tidak dapat dengan mudah. Kamu harus mau berkorban untuk mendapatkannya. Itu menurut B.J. Habibie.
Kemudian ada ice breaking juga, menyampaikan KD, IPK, tujuan pembelajaran, ada pentakonsep juga sudah dilakukan. Kemudian ada scan barcode untuk refleksi pembelajaran, tapi itu di tengah-tengah kalau nggak salah. Ada tanya jawab, di situ saya yang menjawab sama Pak Astio. Kemudian interaksi dengan siswa juga sudah ada. Bu Nur Asia itu menyimpulkan pengertian iklan online. Bu Neni itu keuntungan iklan online. Pak Karim literasi jenis-jenis iklan online. Bu Neni lagi yaitu membacakan menganalisis hasil survei. Kemudian refleksi yang terakhir mungkin tentang iklan online di media Instagram. Menyimpulkan oleh Bu Neni dan Pak Setio. Kemudian ditutup dengan hamdalah atau salam seperti itu. Jadi mungkin ada sedikit masukan di situ, tidak ada berdoa untuk yang terakhir. Kemudian kelompok juga tadi hanya dibacakan saja. Mungkin itu aja Bu untuk catatan saya. Betul-betul mencatat ya sampai detail. Iya Bu, makanya tadi pas Farhan nanya, saya mungkin sedikit meleset Bu, karena fokusnya mencatat tadi waktu itu. Oh, iya, oke. Baik, dari Bapak Ibu, rekan sejawat, ada masukan buat Pak Ahmad Farhan? 3 orang? Halo Bapak Manajemen Ibu. waktu mungkin Bu. Oh, Pak Siadi gimana? Manajemen waktunya mungkin Bu harus lebih diatur lagi. Tadi timernya siapa kok nggak ada calling-calling emangnya? Lupa saya juga tadi gangguan Bu tadi teh. Oh, pasti ada timernya tadi. Aduh, Terlempar tadi. timekeepernya juga udah lagi gangguan. Kaget mungkin Bu Pak Setiadi pas lihat PPT di Pak Ahmad fotonya. Video kedua kalau nggak salah itu. Kenapa Pak? Lemparnya Bu. Oke, nah kemudian ada lagi yang menyimak siapa? Nggak ada ini yang menyimak Bapak Ibu yang lain. Sudah cukup sesuai Bu untuk urutan langkah. Pak Karim, Bu Iresta gimana? Dari sisi urutan pembuka, kegiatan inti sampai penutup sudah cukup sesuai gitu Bu. Cuma tadi ada satu kata yang belepotan, ke siswanya manggil Bu atau Pak gitu. Pak, ya betul. Tadi pas sesi yang Pak siapa ya, yang Bu Neni sama Pak siapa itu kepanggilnya Bapak sama Ibu. Kemudian Pak Karim tadi Raisen. Iya. Jadi kalau saya masukkan karena memang materi pembelajarannya sama dengan saya, bisnis online pelajarannya sama, itu penguasaan materinya keren banget Pak Farhan. Plus. Nah, ini juga catatan buat Bapak Ibu untuk besok, silahkan baca kembali, bukan hanya pedagogik tetapi juga bidang ilmunya ya. Oke, Bu Nining, mangga. Iya, luar biasa Pak Farhan. Dari awal sampai akhir kita bahagia melihatnya. Namun mungkin ada beberapa tadi yang saya catat. Pertama di persepsi itu Pak Ahmad belum mengaitkan materi yang sebelumnya kita pelajari yang lalu apa. Nah itu yang pertama ya. Kemudian tatapan matanya nih Pak Ahmad. Tatapan matanya masih nggak fokus ke peserta didik. Jadi kadang ke atas gitu ya, kadang ke bawah gitu. Jadi seperti sedang berpikir apa yang akan dikatakan gitu ya, seperti itu. Jadi yang saya lihat fokus tatapan matanya, gesturnya tuh nggak fokus ke peserta didik gitu ya. Itu kemudian tadi ada prinsip adil dan objektif.
Pak Ahmad. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi Pak Ahmad harus memberikan perhatian ke seluruh peserta didik, gitu ya. Kenapa saya bilang harus adil dan objektif? Karena tadi yang disebutkan Bapak Ibu sama Bu Puspo juga ya. Nah, kan ini deh. Nah, seperti itu. Kadang di peserta didik kalau ada guru yang seperti itu, kadang suka jealous ya. Apalagi kalau gurunya guru cowok gitu ya. Pasti besoknya teh di badan teh si Bapak eta teh. Kunaon badan si Bapak eta? Udah kasih itu wae, nah gitu ya. Kasih eta wae. Nah, seperti itu. Makanya harus objektif dan adil. Kemudian satu lagi nih, ketika kita belepotan nih, ya misalnya salah mengatakan sesuatu, kayak kemarin setio gitu ya. Nah, bisa diperbaiki dengan mohon maaf, maksud saya adalah ini, gitu kan. Kadang kita kan ketika menjelaskan itu suka belepotannya. Apakah itu menyebutkan nama atau misalnya menyebutkan istilah. Nah, kita bisa memperbaiki dengan kata mohon maaf, maksud saya adalah ini. Kita seperti itu. Kemudian apalagi nih, sepertinya sudah cukup ya, sudah cukup lengkap. Ahmad, itu saja mungkin yang bisa saya koreksi. Hatur nuhun Bu Nining, masukan dari saya Pak Ahmad tadi ya sudah bagus, dari awal udah ceria, ada ini memberikan warna semangat kepada siswa. Cuma ya itu yang saya bilang dari awal, neni deh gitu. Saya nggak tahu ada apa dengan Ibu Neni gitu ya. Kata saya tuh ini callingannya atau negosiasinya apa cuma sama Bu Neni atau gimana gitu ya. Nah itu yang terdengar itu lagi. Kemudian juga kalau tadi penugasan tuh LKPD atau itu ini nggak sih Pak, ditugasin nggak sih? Kok saya terakhir sebenarnya ada LKPD Bu, ada scan barcode. Karena waktunya udah 42 menit dapat informasi, jadi saya langsung ini aja ngejelasin aja gitu. Tadi tuh saya kok nggak ini gitu ya, nggak, maksudnya tuh nggak ngeh banget gitu. Itu padahal itu penekanan untuk di pembelajaran berikutnya misalnya, atau refleksi atau menginformasikan minggu depan kita lanjutkan materi ini atau materi baru gitu. Penugasannya apa ininya, nah itu tuh nggak dapat malahan di penutupnya. Iya betul. Gitu, jadi udah mau klimaks tuh gitu ya, mau turunnya teh gening terjun payung gitu ya. Nggak smooth. Iya Bu. Langsung tiba-tiba plek gitu ya, kepotong. Nah, kok ini ngambang gini sih gitu ya. Mungkin itu tambahannya ya Pak Ahmad Farhan ya. Perbaikan untuk nanti di PPL, dan kalaupun ada yang kurang RPP-nya silahkan dilengkapi lagi perangkatnya ya. Baik Bapak Ibu, itu dari kita semua. Berikutnya siapa ya? Baik, terima kasih.